Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, keselamatan adalah semata-mata kasih karunia Allah. Dan seorang bisa diselamatkan karena dia dipilih oleh Allah di dalam Kristus. Bukan karena dia yang memilih Allah. Kita bersyukur kalau bukan kasih karunia Allah, tidak seorang pun di muka bumi yang dapat diselamatkan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa yang membaca Alkitab bukan hanya terbatas kepada orang-orang Kristen, melainkan juga orang-orang lain, termasuk kaum cendekiawan yang bukan orang Kristen, termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Saudara, kita mendapatkan bahwa ada orang-orang membaca kitab suci, yaitu Alkitab. Lalu terbukalah matanya, mata rohaninya. Dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan di situ dia menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Namun saudara, banyak di antara mereka yang membaca Alkitab juga tetap tidak percaya, tidak sampai kepada iman kepada Yesus Kristus. Saudara, apakah mereka tidak mengetahui bahwa apa yang tertulis itu berpadanan dengan sejarah yang ada? Saudara, tentu ada sebagian mereka yang tidak tahu. Namun, tidak kurang juga ada banyak di antara mereka yang tahu. Namun di antara mereka itu, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun mereka sudah membaca Alkitab. Saudara, berapa banyak buku-buku tertentu di dunia ini ditulis tanpa dasar, atau tanpa kebenaran, atau tanpa bukti yang kuat. Namun orang-orang bisa percaya. Seperti contoh sebuah novel yang diterbitkan, yaitu Da Vinci Code. Saudara, ini adalah sebuah novel. Adalah kisah fiksi yang dibalut sebagian di dalam konteks sejarah. Namun sesungguhnya Da Vinci Code ada banyak hal yang tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Namun saudara, ada banyak orang memegang Da Vinci Code sebagai sebuah kebenaran dan mendasarkan keyakinan mereka kepada buku itu. Bukan hanya sebuah novel. Juga saudara, ada orang-orang melandaskan keyakinannya kepada sebuah Injil yang sebetulnya tidak terbit pada abad pertama. Itu misalnya Injil Barnabas. Saudara, manuskrip asli dari Injil Barnabas pertama kali muncul tahun 1709. Dan disimpan di Vienna di perpustakaannya tahun 1738. Dan dari uji tinta naskah itu kira-kira ditulis pada abad 16 dan 17. Saudara, itu ada pada Raja Prusia. Saudara, tulisan dalam Injil Barnabas sesungguhnya tidak sesuai dengan sejarah. Karena di dalamnya ditulis Yesus lahir pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara, kita tahu Pontius Pilatus berkuasa pada tahun 26 AD. Terus saudara dikatakan Yesus berlayar melalui Danau Galilea ke Nazaret. Saudara, di sekitar Nazaret tidak ada danau, saudara. Semua daratan. Bagaimana Yesus berlayar melalui Danau Galilea menuju ke Nazaret? Saudara, sebetulnya apa yang terjadi dengan manusia? Saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata begini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, apa yang ditulis kitab Roma, yang merupakan kutipan dari perjanjian lama. Itulah realitas yang sesungguhnya di dalam diri manusia. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku.
Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh oleh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh, tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka.
Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sekarang didengar oleh Raja Agripa kedua. Saudara, Raja Agripa kedua adalah anak daripada Raja Agripa pertama dan merupakan keturunan daripada Herodes Antipas dan juga Herodes Agung. Saudara, Raja Agripa kedua ini, saudara, yang ditulis di dalam bagian yang kita baca, merupakan raja yang sungguh-sungguh mengikuti keagamaan Yudaisme. Oleh karena itu, saudara, Festus minta Raja Agripa kedua untuk mendengarkan Paulus. Karena Raja Agripa kedua banyak tahu tentang perjanjian lama, bahkan tentang apa yang terjadi pada masa itu, yaitu terkait dengan Yesus Kristus. Saudara, dibandingkan dengan Herodes sebelumnya, yaitu leluhurnya, ia adalah seorang yang jauh lebih baik. Namun, jauh lebih baik atau jauh lebih religius, tetap tidak pernah cukup untuk menerima hidup yang kekal. Saudara, seorang boleh mendapat hidup yang kekal ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, hanya melalui Kristus yang dapat menyingkapkan selubung yang menutupi hati seseorang ketika ia membaca Alkitab. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kitab Musa dan kitab para nabi itu adalah kitab suci orang-orang Yahudi yang dibaca bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, saudara-saudara, termasuk juga oleh Saulus, seorang Farisi. Saudara, saya percaya dia membaca kitab Musa dan kitab para nabi bukan sekali, bisa puluhan kali, bahkan sudah dihafal dalam pikirannya, karena dia seorang Farisi. Dia bukan saja mengetahui kitab suci, tapi dia menghidupi kitab suci itu. Namun pertanyaannya, dari ribuan kali dia baca kitab suci itu, saudara, mengapa dia tetap tidak memahaminya? Namun setelah dia mengenal Kristus, dia baru mengerti bahwa kitab Musa dan kitab para nabi sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara, di dalam firman Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat 14-16, dituliskan seperti ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, hanya Kristus yang dapat membuka selubung yang menutupi hati seseorang ketika dia membaca kitab perjanjian lama. Saudara, disinilah saudara-saudara, bagaimana manusia menjadi sulit, bahkan mustahil, boleh dengan usaha, kekuatan, hikmatnya sendiri, bahkan oleh kereligiusannya sendiri untuk meraih hidup yang kekal. Sebab tanpa Kristus menyingkapkannya, tidak seorang pun dapat memahami kitab suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus adalah kegenapan daripada apa yang ditulis di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Ketika seorang
mengenal Kristus, barulah dia dapat memahami apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Karena saudara, tanpa Kristus menyingkapkan, membuka mata rohani seseorang, tidak seorang pun dapat memahami dengan benar. Termasuk para cendekiawan, termasuk para ahli pikir, termasuk para filsuf, termasuk para pengajar, termasuk siapapun, termasuk orang-orang yang religius. Saudara, firman Tuhan adalah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, barulah dia memahami dengan sesungguhnya. Itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus. Yang kedua, saudara, peristiwa yang terjadi dengan Yesus Kristus tidaklah terjadi di tempat terpencil, melainkan di tempat umum, bahkan di Yerusalem, ibu kota Israel, dan juga terjadi pada hari raya Paskah orang Yahudi. Itulah yang diberitakan sejak semula sampai hari ini. Karena sebagaimana yang tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakan kau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Saudara, luar biasa sekali apa yang Rasul Paulus sampaikan di depan Festus. Festus memang tidak begitu paham apa yang Rasul Paulus sampaikan. Tetapi bukan karena ketidakpahaman seseorang, Rasul Paulus berani membeberkan segala sesuatu karena ketidakpahaman mereka. Tetapi justru, saudara, Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa kedua, dia membeberkan segala sesuatu sesuai dengan realitas dan sesuai dengan kitab suci. Kenapa? Karena Raja Agripa kedua, dia betul-betul mengerti Perjanjian Lama. Yang kedua, dia betul-betul mengerti apa yang terjadi kepada Yesus Kristus. Disitulah Rasul Paulus berkata, apa yang terjadi kepada Yesus Kristus, apa yang terjadi pada saat itu, bukanlah di tempat yang terpencil, yang tidak diketahui orang. Rasul Paulus dapat dicek dan direcek apakah yang dikatakan benar atau tidak. Yaitu ada Raja Agripa kedua, yang juga mendalami keagamaan orang Yahudi, dan juga mengetahui apa yang terjadi peristiwa pada masa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang Yesus Kristus sebagaimana yang Rasul Paulus sampaikan, yang diketahui oleh Raja Agripa kedua sebagai saksi, itulah yang sampai hari ini diberitakan dan tidak berubah. Tetap berita yang sama, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah itu. Barang siapa percaya kepada dia, maka dia akan diselamatkan. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Namun dia adalah orang yang pertama yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman ini, saudara, mari kita membuka hati kita dan kita berkata, Tuhan, saya percaya kepada Yesus. Saya bertobat dari dosa-dosa saya. Saya memohon pengampunan oleh darah Yesus. Dan saya percaya, ketika saya percaya kepada Engkau, Engkau tinggal di dalam saya. Dan saya menjadi anak-anak Allah. Dan saya beroleh hidup yang kekal. Saudara, berita tentang Yesus sejak abad pertama sampai hari ini, berita yang sama. Bukan hanya dari abad pertama, sejak Perjanjian Lama adalah berita yang sama. Bahwa Mesias, dia harus menderita. Bahkan mati di kayu salib dan bangkit. Dan hidup selama-lamanya untuk menebus dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu dan menolong kami. Di dalam segala ketidakberdayaan manusia, kami butuh kasih karunia Tuhan mencelikkan mata rohani kami di dalam Kristus supaya kami mengerti firman-Mu. Hanya dengan anugerah Tuhan
kami boleh mengenal firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.